Selamat malam Sobat Prima, jumpa lagi di podcast Prima, Bincang Prima, saya mau sehat. Ya. Selamat malam ya Sobat Prima. Di sini saya pembawa acara, memperkenalkan diri dulu, saya Sari. Tentunya saya nggak sendiri nih, ada narasumbernya nih, Dokter Obstetrik Ginekologi dari RSU Prima Medica, dokter luar biasa. Saya perkenalkan ya, Dr. Irfani Baihaqi, SPOG. Selamat sore, Mbak Sari. Ya. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Halo, selamat sore Sobat Prima dimanapun berada. Dokter, ini kita mau bincang-bincang nih sama Sobat Prima tentang ibu hamil. Sebentar lagi kan mau bulan puasa nih, Dok. Ya, betul. Ya, pasti ibu-ibu hamil di luar sana pada galau nih, Dok. Saya mau puasa, tapi gimana ya nanti? Dari dokter, nanti dijelaskan nih Sobat Prima. Ya. Aman nggak sih, Dok, ibu hamil untuk berpuasa itu? Ya. Jadi memang betul banget ya. Banyak ibu-ibu hamil ya di luar sana itu pada ketakutan ya. Belum mulai puasa aja udah pada takut ya. Aduh, Bu, mau puasa? Enggak, Dok, saya enggak puasa, Dok. Nah, terus gimana dong? Ya, Dok, takut, Dok, nanti bahaya sama kehamilannya, bahaya sama bayinya, kan seperti itu ya. Jadi kebanyakan rata-rata sih pada takut, ketakutan sendiri. Itu yang normal ya. Belum kalau yang ada masalah ya, itu lebih takut lagi. Jadi begini ya. Jadi sebenarnya untuk ibu hamil yang sehat itu tuh aman berpuasa. Tidak akan membahayakan kehamilannya apa janinnya. Beberapa studi itu menyatakan bahwa dengan berpuasa itu tidak ada komplikasi yang orang normal ya, tidak ada komplikasi ke kehamilannya maupun bayinya. Yang kedua, resiko terjadinya prematur sama gangguan pertumbuhan bayi itu kecil, hampir tidak ada. Yang ketiga, justru dengan berpuasa itu otomatis kan konsumsi manis-manis kan berkurang ya. Kalau konsumsi manis-manis berkurang, dampaknya apa? Ibu hamil itu berat badannya tidak naik berlebihan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, keuntungannya apa? Resiko terjadinya diabetes yang terjadi pada kehamilan atau diabetes gestasional itu rendah sekali, bahkan hampir tidak ada. Cuma tetap ada sih komplikasinya ada. Yaitu apa komplikasinya? Ibu hamil yang berpuasa itu dehidrasi, jadi lebih mudah dehidrasi. Jadi itu studinya. Jadi untuk ibu-ibu hamil udah tahu kan, ini studi itu kan udah berdasarkan penelitian, riset dan sebagainya, ya kan. Kalau kita kan hanya mengikuti studi-studi yang para peneliti sebelumnya aja. Jadi tidak perlu takut lagi untuk berpuasa. Insya Allah dengan berpuasa itu ibu-ibu akan sehat dan kehamilan juga akan sehat, jadi tidak perlu takut ya. Jadi begitu Sobat Prima. Jadi kita nggak, ibu-ibu hamil yang di luar sana nggak perlu takut. Sudah dijelaskan sama Dr. Irfani Baihaqi, kalau berpuasa itu untuk ibu hamil aman selagi tidak ada indikasi ya, Dok. Betul, ya. Betul. Jadi kalau seumpamanya, Dok, kalau ada ibu hamil dengan penyakit penyerta tadi yang seperti dokter bilang kayak diabetes, terus resiko bayinya beratnya rendah kayak gitu. Betul. Jadi itu memang harus ada pengawasan khusus gitu ya, Dok ya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu hamil itu harus sebaiknya sih konsultasi ya ke dokter kandungan terdekat ya, konsultasi. Saya ini kira-kira ibu hamil dengan kondisi yang sehat atau dengan resiko tinggi ya. Resiko tinggi itu contohnya apa nih yang beresiko terjadinya masalah selama kehamilan pada saat puasa. Satu, ibu hamil dengan diabetes. Diabetes itu ada dua. Diabetes yang terjadi sebelum hamil dia sudah diabetes, apalagi dan juga yang diabetes yang terjadi pada saat kehamilan itu sendiri. Yang kedua, ibu dengan berat badan berlebih, obesitas, atau ibu dengan berat badan yang rendah sekali ya. Itu kan ada nih ibu-ibu yang mungkin karena nutrisinya kurang sehingga berat badannya rendah. Terus yang ketiga, ibu dengan resiko anemia. Jadi
dia memang punya ada penyakit anemia dalam kehamilan ya. Jadi sebelum hamil dia sudah anemia, hamil diperberat. Terus yang ketiga apalagi mungkin ada ibu dengan penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit ginjal dan lain-lainnya lah yang kronis. Nah, itu perlu pengawasan khusus. Jadi sebaiknya ibu-ibu yang dengan resiko-resiko tadi itu segera konsultasi ke dokter setempat atau dokter kandungan atau bahkan ke pelayanan kesehatan terdekat atau puskesmas atau bidan dan sebagainya untuk melakukan pemeriksaan kira-kira kondisinya itu aman nggak sih untuk berpuasa, dan kalau seandainya aman kiat-kiatnya apa yang harus dipersiapkan, bagaimana nutrisi dan sebagainya, begitu ya. Ya, jadi begitu ya, Ya. Sobat Prima, sudah dijelaskan sama Dokter Irfan dan sangat-sangat jelas. Tapi gini dok, kalau seumpamanya ibu hamil sudah berpuasa nih dok, terus tiba-tiba tanda apa sih dok yang harus puasa yang dihentikan? Yang kayak gimana itu dok yang perlu dihentikan? Ya. Jadi sebelum kita mengetahui tanda berbahaya, kiatnya tadi kan udah kita jelasin ya, dari mengenai langkah-langkah screening ya, screening ibu-ibu yang kira-kira perlu perhatian khusus ya. Yang kedua, sekarang persiapannya apa sih? Persiapan untuk berpuasa itu apa? Nah, itu mulai nih, kan ada nih ibu-ibu hamil ya yang gemar minum minuman yang berkafein, kan banyak juga tuh yang berkafein. Mungkin kalau berpuasa beda ceritanya. Kalau nggak puasa mungkin pagi minum, siang minum, malam minum. Kalau berpuasa mungkin beda ya. Nah, itu sebaiknya nih, alangkah baiknya jauh-jauh hari sebelum berpuasa mulai di stop. Ya, tujuannya apa? Agar pada saat puasa yang terbiasa minum kafein itu biar nggak pusing. Terus yang kedua, mulai mengatur nih pola makannya, pola gizinya. Yang biasanya kalau kita enggak puasa tuh makannya rutin ya. Kalau berpuasa kita atur nih, mungkin sahur, buka puasa, nanti sebelum tidur ya, habis sholat taraweh mungkin ya, itu makan lagi. Itu pengaturannya. Terus apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan? Karena kan resiko terjadi dehidrasi besar, ya kan? Karena resiko dehidrasi besar, jadi harus dominan banyak minumnya, minum air putih dan sebagainya, dan hindarkan minum-minuman yang mengandung manis, ya, karena lemes, terus mengandung kafein, itu agak dihindarkan. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan terlalu berlebih. Terus yang kedua, mulai ditata nih, konsumsi makanan yang mengandung serat ya, karena kan pencernaannya kan agak-agak susah ya, jadi yang seratnya tinggi, terus yang mengandung kalori tinggi, terus kemudian yang mengandung kuah misalnya seperti gandum, kemudian sop, itu bagus sekali ya. Terus hindarkan makan makanan yang tadi ya udah manis, terus yang yang terlalu berlebihan, misalnya buka puasa, kadang kita kalau udah puasa, apalagi awal-awal ya puasa, terus begitu buka puasa udah makanan udah banyak langsung dikonsumsi berlebihan, itu sebaiknya dihindarkan. Cukup makan, kalau misalnya suka buah kurma, cukup makan kurma 3-4, oke lah cukup. Habis itu minum air putih, kemudian makanan ringan cukup. Nanti kemudian misalnya jam 9 makan lagi. Lebih baik makannya sedikit-sedikit tapi sering daripada langsung banyak. Karena apa? Kalau langsung banyak begah, perutnya kembung dan sebagainya, akhirnya mengganggu pencernaan. Apalagi kalau mau tidur ya, misalnya jam 10 makan banyak, akhirnya tidur. Nah, nanti malah nggak nyaman pencernaannya. Jadi harus ditata seperti itu, gitu ya. Nah, kalau udah tertata dengan baik, puasa baik jalan ya. Nah, sekarang apa sih yang harus diwaspadai? Satu, buat ibu-ibu hamil yang mempunyai penyakit lambung ya, sakit lambung, misalnya penyakit mah atau gastritis ya, itu harus ditata ini. Mungkin konsumsi obat-obatan dari dokter penyakit dalam, obat mah dan sebagainya. Kalau sudah konsumsi dari obat-obat mah, kemudian ibu-ibu merasakan
lambungnya perih, kembung, mual, muntah, nah itu jangan dipaksakan. Mungkin ada masanya harus membatalkan biar nggak semakin parah, nggak muntah-muntah, yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang merasa dehidrasi sekali, sudah berupaya minum tapi pada saat berpuasa siang-siang lemas sekali, lemas, letih, lesu, nah itu dehidrasi berat ya. Yang ketiga, terhadap kehamilannya itu sendiri, misalnya dengan berpuasa kok gerakan anak saya kok agak berkurang ya, biasanya aktif banget, ini kok tiba-tiba kok berkurang, kenapa ini? Nah itu harus waspada, segera boleh minum, boleh makan, segera konsultasi. Terus yang keempat, apa ya tandanya? Misalnya berat badan bayinya setelah dipantau, loh kok ini harusnya bertambah berat badan bayinya, ini kok tetap, nah itu hati-hati terjadi gangguan pertumbuhan bayi. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu yang mungkin nggak ada salahnya, mungkin segera minum, makan, kemudian konsultasi ke dokter untuk memeriksakan ini kira-kira baik atau tidak ini kehamilannya. Ya. Jadi itu ya dokter untuk tanda bahayanya ibu Ya. hamil yang perlu berhenti untuk melakukan puasa ya dok ya. Ya, Jadi kalau betul. seumpamanya yang bisa mengira-ngira kan pasti ibu hamilnya sendiri ya dok ya. Ya. Jadi kiranya saya kok enggak kuat, itu ya enggak apa-apa, enggak puasa. Kalau semua ini contoh nih dok, ada ibu hamil yang trimester 1 itu kan Ya. pasti rentan mual muntah kayak Betul, gitu ya dok ya. ya, betul. Itu kalau seumpamanya dalam kan puasa kan 30 hari kan dok. Kalau konsumsi obat secara rutin bagaimana itu dok? Bisa, nggak apa-apa. Misalnya trimester awal itu kan satu, pencernaannya masih belum baik ya. Yang kedua, karena pengaruh hormonal, efek pengosongan lambungnya itu kan jadi lambat ya. Gerakan peristaltik daripada usus itu jadi lambat, sehingga cepat mudah kenyang, mudah begah. Jadi makannya kan tadi saya sampaikan dianjurkan sedikit-sedikit tapi sering ya. Tapi kadang-kadang namanya orang puasa ya, lama nggak makan, nggak minum, begitu buka langsung banyak. Akhirnya minggu-minggu pertama habis sahur, wah banyak lagi, terus pagi begah dan sebagainya. Nah itu sebaiknya sebelum berpuasa, sebelum sahur, nah itu mungkin tidak ada salahnya konsumsi obat-obatnya sudah diberikan dari dokter penyakit dalam untuk penyakit mahnya apa, itu silahkan diberikan. Apalagi aman, apalagi ibu-ibu hamil yang trimester 1 ada riwayat-riwayat misalnya keguguran atau riwayat kegagalan kehamilan sebelumnya, atau sudah mulai terjadi bercak-bercak darah sebelumnya, riwayat seperti itu perlu konsumsi obat tambahan misalnya dengan pemberian hormonal dan sebagainya ya. Nah, itu jadi kiatnya harus seperti itu Mbak Sari. Ya di sini pasti ibu-ibu hamil di luar sana sudah lega ya, ada arahan dari dokter Irfan. Jadi kalau seumpamanya ibu hamil pengen berpuasa, yang paling penting yang pertama konsultasi dulu ya dok ya, Betul, sama konsultasi dokter dulu. spesialis atau sama bidannya, monggo tidak apa-apa. Jadi nanti untuk bagaimana keadaan ibu hamil tersebut bisa dikatakan puasa atau tidak, nanti jadi bisa diatur sama dokternya atau sama bidannya. Jadi ibu hamil bisa berpuasa, mendapatkan pahala, juga dapat manfaatnya tadi ya dok ya. Betul. Manfaatnya kan banyak sekali tadi Banyak. sudah disebutkan sama dokter Irfan. Ya. Jadi jangan takut ya. Kalau berpuasa nanti jadi nutrisinya jadi kurang. Enggak kok, sebenarnya sama aja, cuma tinggal dirubah aja sebenarnya jamnya. Yang biasanya makan tuh pagi makan, siang makan, malam makan. Ini cuma dirubah, sahur, kemudian habis buka puasa, jangan terlalu berlebihan. Kemudian nanti jam 9 jam 9 konsumsi makan lagi. Itu pun juga nggak boleh berlebihan juga, secukupnya aja. Karena rata-rata kan jam 10 sudah mau tidur, jam 11 mau tidur ya kan, karena nanti jam 3 harus bangun lagi. Apalagi ibu-ibu hamil yang notabene masih masak, menyiapkan untuk sahur, jadi bangunnya jam 1. Nah itu kan jadi harus dijaga benar. Kuncinya satu sih,
jangan sampai kekurangan cairan. Nah itu penting sekali. Jadi biar nggak sampai kekurangan cairan, jadi konsumsi cairan harus yang banyak ya. Nggak perlu manis ya. Memang sih kalau berpuasa enak banget ya minumnya manis-manis, seger-seger. Cukup air putih aja udah cukup ya. Yang penting satu, dehidrasinya dijaga. Yang kedua, pemantauan kehamilan, terutama bayinya yang bisa merasakan ibunya. Itu ya Mbak Saria. Ya, jadi sudah banyak sekali keterangan dari Dokter Irfan ya. Jadi ibu-ibu yang mau berpuasa bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, bisa beribadah juga tanpa khawatir dengan kandungannya. Yang penting itu tadi sudah dijelaskan tanda bahayanya apa saja, terus dengan keadaan ibu hamil yang bagaimana, yang tidak perlu dilakukan tidak menjalankan ibadah puasa gitu. Jadi ini ada pesan lagi Dok dari Dokter Irfan untuk para ibu-ibu hamil biar semakin semangat untuk beribadah di bulan puasa jadi, ini Dok. Memang ini kita edisi Ramadan ya. Edisi Ramadan ini podcast pertama kita itu persiapan puasa. Persiapan puasa itu intinya satu tadi itu apa yang dikerja ibu hamil, lakukan screening ke dokter setempat atau pelayanan kesehatan setempat, apakah kondisi ibu tersebut cukup sehat ataukah ada penyakit tertentu sehingga harus pengawasan khusus. Yang kedua, mulai mengatur nih pola-pola makan, pola dietnya dan sebagainya, gizinya. Itu konsultasi aja sama bidan setempat atau dokter dan sebagainya, komunikasi bagaimana ya. Terus mulai screening juga kehamilannya, apakah kehamilannya itu baik, apakah ada masalah sama bayinya, apakah ada pertumbuhan bayinya baik. Nah itu harus dilakukan screening sedini mungkin. Nah setelah itu baru lakukan puasa. Nanti edisi berikutnya kita akan mengupas tuntas mengenai gizi-gizi apa sih yang harus kita lakukan selama berpuasa. Dan yang paling penting nih, namanya orang habis puasa pasti kan ada lebaran ya. Nah ini dia nih, pasti yang ditunggu-tunggu nih, lebaran nih gimana nih kalau mudik nih, aman gak mudik nih? Nah kira-kira yang mudiknya jauh-jauh kira-kira aman ya buat mudik. Nah kemudian lebaran, wah ini habis berpuasa namanya lebaran, makanan banyak dan sebagainya. Jangan sampai nanti dia udah berpuasa bagus, habis lebaran makanannya banyak, manis-manis dan sebagainya, mulai muncul penyakit macam-macam. Nah ini nanti kita akan kupas berikutnya ya. Ya, siap dokter. Jadi nanti di podcast selanjutnya ya Sobat Prima kita akan membahas pertama nanti lebaran pasti banyak makanan. Nanti kalau semuanya makannya banyak, kolesterolnya tinggi ya Dok ya. Yang ada diabetes makan manis-manis bisa tinggi juga. Terus tips mudik ya Dok ya. Mudik ya. Biasanya kan ibu hamil nanti bingung juga, nanti saya mau naik pesawat gimana? Nah nanti ada di podcast selanjutnya. Sudah cukup ya dokter untuk podcast hari ini. Ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Sobat Prima. Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk ibu hamil dan semuanya, dan semua kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Bincang Prima, saya mau sehat.